Halo semua, apa kabarnya? Ada kesibukan apa minggu kemarin? Kalau saya sibuk dengan ujian akhir dan sibuk makan burung puyuh goreng. Apa kalian tahu burung puyuh? Waktu tinggal di Jepang, saya nggak pernah lihat dagingnya di supermarket. Mungkin orang Jepang cuma konsumsi telurnya saja ya. Sebenarnya saya sudah pernah cerita mengenai burung puyuh goreng ini di pelajaran JLC minggu kemarin. Masih ingat nggak? Istri pesan daging burung puyuh yang sudah dibumbui dari teman SMA-nya. Saking enaknya, kami pesan banyak loh. Anak saya juga suka banget burung puyuh goreng ini. Waktu makan dengan puyuh goreng ini, dia sampai tambah nasi 3 kali loh. Kami sudah 2 kali pesan. Yang pertama dikirim dengan gosen, terus yang kedua saya ambil sendiri ke penjualnya. Saya ambil sendiri karena kalau dikirim pakai gosen, akan makan waktu lebih lama. Saya ketemuan dengan teman istri di daerah Bekasi. Ketemuannya jam 4 sore. Jadi di daerah Bekasi sudah macet dengan orang yang pulang kerja dari Jakarta. Demi burung puyuh goreng ini, saya rela terjebak kemacetan. Oh ya, minggu kemarin keran air untuk mesin cuci saya patah. Gara-gara itu istri saya nggak bisa cuci baju. Saya beli keran baru di toko besi di dekat rumah dan langsung perbaiki. Setelah keran air, di hari yang sama, printer di rumah juga rusak. Saya perbaiki sambil lihat tutorial perbaikannya di YouTube, tapi nggak bisa. Akhirnya saya telepon pusat servis printer itu dan ternyata saya harus ganti print headnya yang sudah kadaluarsa. Saya beli print head di toko dekat rumah. Pemilik toko bilang harganya 545. Waktu dengar itu saya pikir harganya 54.500 rupiah. Tapi ternyata salah. Harga yang benar adalah 545.000 rupiah. Oke, itu tadi catatan harian saya minggu lalu. Waktu hubungi pusat servis printer, selain telepon saya juga sebenarnya pakai aplikasi WhatsApp. Waktu pakai aplikasi ini, pesan saya langsung direspon oleh petugas pusat servis. Terus setelah diskusi di WhatsApp dengan petugasnya, akhirnya printer saya bisa berfungsi lagi. Ngomong-ngomong tentang WhatsApp, mungkin aplikasi ini sudah jadi bagian dari hidup saya. Dan mungkin juga sudah jadi bagian dari hidup semua orang Indonesia. Dulu waktu perbaiki sepatu juga, saya hubungi tempat servisnya dengan WhatsApp. Terus, waktu beli pelek sepeda juga, saya hubungi penjualnya pakai WhatsApp. Terus, waktu saya jual tas sepeda juga sama. Saya komunikasi dengan pembelinya pakai WhatsApp. Untuk komunikasi dengan keluarga dan teman kerja juga saya pakai WhatsApp. Kalau nggak ada aplikasi ini, mungkin kehidupan orang Indonesia akan terganggu ya. Mungkin posisi WhatsApp sama dengan posisi Line di Jepang. Seperti orang Jepang, orang Indonesia juga sebenarnya pakai Line. Tapi di sekeliling saya, lebih banyak orang yang pakai WhatsApp sebagai alat komunikasi utamanya. Kalau dilihat dari sudut pandang orang Jepang, mungkin aplikasi WhatsApp ini kurang bagus karena kurang bisa jaga privasi penggunanya ya. Tapi walaupun begitu, hampir semua orang Indonesia pakai aplikasi ini. Kira-kira kenapa ya? Nah, di video ini saya mau ngobrol tentang kenapa orang Indonesia lebih suka WhatsApp daripada Line. Tentunya dari sudut pandang saya ya. Sudah biaya kelasnya mahal,
harus beli buku pelajaran yang ditentukan sekolah, dan juga harus repot-repot pergi ke sekolahnya. Padahal sudah berusaha, tapi tetap tidak bisa berbicara bahasa Indonesia. Kalau les privat, kita harus cari guru yang cocok dengan kita. Tapi ada juga guru yang tidak bisa berbahasa Jepang. Dan terkadang, kita harus membayar uang transportasinya juga. Lagi pula, bagi orang yang tinggal di desa, akan lebih susah untuk pergi ke sekolah. Banyak yang berpikir, asalkan kita sekolah atau les privat, kita akan langsung jadi bisa berbicara. Tapi itu salah. Apa boleh buat ya? Karena memang masih sedikit sekolah yang mengajar dengan sungguh-sungguh, berkualitas, dan memenuhi harapan. Kadang-kadang, ada hal yang tidak dimengerti dan gurunya tidak bisa menjelaskan dengan baik. Dan terkadang, murid hanya mempelajari buku yang ditentukan oleh sekolah, padahal tanpa guru pun bisa dilakukan. Maka dari itu, kita buat tempat di mana orang Jepang bisa belajar bahasa Indonesia. Inilah Japanesia Live College. Guru-gurunya memiliki level JLPTN 2 ke atas. Kalian bisa belajar dengan laptop atau handphone di mana saja dan kapan saja. Bisa belajar tata bahasa, kepenulisan, lalu ada juga program free talk dan sebagainya. Pelajarannya diunggah ke website, jadi siapapun bisa menontonnya di waktu yang diinginkan. Dan tentu saja bisa diunduh agar bisa dilihat secara offline. Para murid bisa bertanya kepada guru kapanpun, agar bisa langsung memahami pelajaran yang masih sulit dimengerti. Tentu saja, kalau hanya lewat dunia maya, kurang bisa merasakan ikatan dan kebersamaannya. Maka dari itu, kadang-kadang kita adakan acara nongkrong ramah tamah antara murid-murid dan guru-guru Japanesia. Maupun Anda seorang pemula atau level menengah yang ingin meningkatkan kemampuannya, sekarang Anda bisa segera melakukannya, bahkan dengan dana yang terjangkau. Anda masih ragu? Jumlah murid kami sudah lebih dari 100 orang sejak kami buka. Silahkan cek website kami ya.